mati suri karena dibawa ke alam gaib. Sore itu langit telah menggantungkan warna jingga keemasan di atas cakrawala. Matahari yang hendak tenggelam membiaskan sinar hangatnya ke atas permukaan perkampungan nelayan kecil di pesisir selatan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, sebagian beratap rumbia, sebagian lagi beratap seng yang sudah berkarat. Salah satunya adalah rumah Maman, seorang lelaki paruh baya yang tinggal sendiri. Setelah istri dan anak-anaknya merantau ke kota beberapa tahun yang lalu. Di beranda rumah yang menghadap langsung ke laut lepas, Maman duduk dengan santai sambil menggulung senar pancing keril tua miliknya. Di sebelahnya ada sebuah ember kecil berisi umpan segar, yaitu udang dan potongan ikan asin. Ia memeriksa mata kail satu persatu untuk memastikan tajamnya apakah masih bisa menembus bibir ikan jika digunakan malam nanti. Angin laut berhembus lembut menyisir rambutnya yang memutih sebagian, sembari membawa suara deburan ombak yang pelan dan menenangkan. Namun ketenangan itu mendadak terganggu oleh suara mesin motor yang meraung dari kejauhan. Dari arah jalan tanah berdebu, sebuah motor Jupiter MX merah menyala mendekat. Debu tipis membumbung saat motor itu berhenti tepat di depan rumah. Maman melirik tanpa perlu berdiri. Ia sudah mengenal suara mesin itu. Motor kesayangan Andi, yaitu pemuda kampung yang kerap mampir sekedar berbincang atau kadang ikut memancing. Tak lama suara langkah tergesa terdengar disusul ketukan pelan di pintu kayu. "Assalamualaikum," sapa Andi dari luar. "Waalaikumsalam," sahut Maman kemudian. Dia berdiri dan membukakan pintu. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang mulai berkerut dimakan usia. Andi yang tubuhnya sedikit berkeringat dan rambutnya acak-acakan, ia tersenyum lebar. Ia menaruh helm di jok motornya lalu menyeka peluh dengan punggung tangannya. "Mau mancing, Pak Man?" tanyanya sambil melirik peralatan pancing dan ember umpan. "Iya, air laut lagi tenang. Ikan-ikan biasanya keluar kalau sore begini," jawab Maman sambil melilitkan simpul tali pancing. "Kalau gitu boleh ikut?" tanya Andi penuh semangat. Maman memandangnya sejenak lalu mengangguk. "Kalau kau nggak takut gelap dan dingin, ayo aja." "Siap," saut Andi kemudian. Tak lama mereka meluncur dengan motor Andi ke tempat biasa. Maman memancing di sebuah pemecah ombak tua yang menjorok ke laut. Tempat itu dikelilingi batu besar dan ilalang tinggi di salah satu sisinya. Perjalanan ditempuh dalam senyap, hanya diiringi suara mesin motor dan desir angin laut yang mulai dingin. Setibanya di sana, mereka mulai melemparkan kail ke laut yang perlahan menghitam. Gelombang tenang, langit dipenuhi bintang. Waktu berjalan sangat cepat. Senja berubah menjadi malam. Dalam kesunyian yang tenang, Maman merasa kandung kemihnya mendesak. Ia berdiri dan berkata, "Andi, aku buang air kecil dulu sebentar ya." "Iya, silahkan Pak," saut Andi sambil memegang pancing. Maman berjalan menyusuri ilalang tinggi di tepi pemecah ombak. Ia mencari tempat yang agak tertutup. Di situ saja," gumamnya menemukan celah di balik ilalang yang cukup lebat. Setelah beberapa menit, usai buang air kecil, Maman hendak kembali. Tiba-tiba, baru saja ia melangkah keluar dari balik ilalang, sesuatu yang aneh terjadi. Langit tiba-tiba menjadi sangat gelap, bahkan lebih pekat dari malam biasa. Angin berhenti berhembus, suara ombak senyap menjadi lenyap. Di hadapannya kini terbentang sebuah bangunan megah seperti istana bercahaya keemasan dan dikelilingi taman dengan lentera warna-warni. Maman tercengang. Ia berbisik dalam hati, "Di mana aku? Kok tempatnya beda?" Sebelum sempat ia mencari jawaban, seorang lelaki tua bersorban mendekat dan tersenyum. "Ayo nak,
kita masuk bareng, ucapnya ramah. Entah mengapa kaki Maman seperti tak bisa menolak. Ia mengikuti lelaki itu dengan menapaki jalan batu yang berkilauan menuju ke gerbang istana. Di dalam segalanya terasa lebih aneh. Ia melewati sebuah ruangan besar dengan tiang-tiang menjulang tinggi terukir indah. Tapi di bawah tiang itu yang menjadi penyangga adalah terdapat 4 orang manusia meringkuk memegangi dasar tiang dengan tubuh mereka sendiri. Mereka meringis kesakitan namun tetap diam. Maman menahan napas. Kenapa ada manusia begini? Ini tempat apa? Gumam dia dalam hati. Ia belum selesai bertanya dalam hati ketika ia dibawa ke ruangan yang megah lainnya. Di sana seorang wanita cantik duduk di singgasana dikelilingi para dayang yang berpakaian indah. Kecantikannya begitu memukau melebihi siapapun yang pernah dilihat Maman selama hidupnya. "Hei, siapa namamu?" tanya wanita itu dengan suara halus tapi tajam. "Saya Maman, Tuan Putri," jawab Maman membungkuk dengan hormat. "Silahkan nikmati hidangannya," kata wanita itu lalu tersenyum. Setelah itu Maman dibawa ke aula besar di mana pertunjukan wayang orang sedang berlangsung. Ia diminta memainkan gamelan. Kebetulan Maman dulunya seorang wiaga di sebuah keraton. Ia mahir memainkan berbagai alat musik tradisional. Dengan cepat ia larut dalam irama dan tempo. Namun ketika pertunjukan memasuki babak perang antara Rahwana dan Rama, terjadi hal ganjil. Kedua pemain saling menyerang dengan senjata sungguhan. Tubuh mereka benar-benar terluka, darah muncrat, isi perut keluar. Maman pun menganga, merasa mual dan ingin muntah. Usai pertunjukan berdarah itu, ia diajak makan di meja panjang dengan makanan melimpah. Ada sate, gulai, daging banggang, dan lain-lain. Namun saat hendak menyuapkan makanan ke mulutnya, bayangan isi perut yang terburai tadi muncul. Ia mual, kehilangan selera. Seseorang dari balik meja memarahinya. "Hei, kenapa kamu tidak makan? Kalau tidak makan akan kami paksa." Saya sudah kenyang, Tuan," kata Maman berusaha tenang. "Kalau begitu kau tidak pantas tinggal di sini." Tiba-tiba ia dilemparkan ke dalam kolam besar. Ia tenggelam, terjerumus ke dalam arus yang tak terlihat. Ia menjerit tapi tak ada suara. Ia menggapai-gapai dan saat itulah semuanya memudar. Tapi ketika membuka mata, Maman mendapati dirinya telanjang di atas batang gedebok pisang. Tubuhnya basah kuyup, dingin. Di sekelilingnya ada orang berkerumun. Beberapa menjerit ketakutan. "Mayat hidup, mayat hidup!" teriak mereka panik. Namun seorang lelaki tua, yaitu Pak Ustadz di kampung itu, menenangkan mereka. Ia memegang tangan Maman dan membimbingnya duduk. "Tenang, ini keajaiban. Maman masih hidup," katanya lembut. Adi yang tampak pucat berlari mendekat dan memeluknya. "Pak Maman, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya pikir tadi Bapak sudah..." "Sudahlah Pak, yang penting Bapak sudah selamat." Setelah suasana reda, Maman bercerita tentang istana wanita cantik dan manusia penopang tiang, serta pertunjukan berdarah dan makanan aneh itu. Lalu Pak Ustadz dan warga saling pandang. Mereka bingung, tak bisa menjelaskan. Namun satu hal yang paling mereka tahu, yaitu saat Maman pamit ke ilalang, tiba-tiba ombak besar datang dan menyeretnya. Andi berusaha mencari, tapi tubuh Maman baru ditemukan esok paginya terapung di laut. "Inilah yang disebut mati suri," ujar Pak Ustadz pelan. "Kau telah melihat dunia yang tak terlihat oleh kita." Maman hanya mengangguk dan sejak saat itu ia tak pernah lagi buang air kecil sembarangan. Dia trauma sebab ia tahu dunia ini menyimpan gerbang yang bisa terbuka kapan saja, bahkan hanya karena hal sepele seperti kencing sembarangan.